YouTube apa ya Pak? YouTube IT, punya IT. IT. Iya. Saya mau info anak-anak saya juga soalnya Pak. Oh iya, linknya sebentar, linknya saya kasih ke Ibu ya. Oh boleh Pak. Nah. Terima kasih Pak. Oh, nggak ada suara. Ya. Udah saya kirim, Bu. Oke. Ya, mungkin sambil saya pembukaan dulu ya. Oke, Pak. Selamat malam. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita mengundang Bu Isna ini ya, yang juga alumni MM, kemudian juga spesialis di olah data ini. Spesialis. Iya. Spesialis untuk mengolah segala jenis data ya Bu ya. Ya, jadi Bapak Ibu kan sekarang juga ada yang lagi proses untuk penyusunan tesis, ada yang lanjut tesis. Nah itu Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan data, nah itu ketika Bapak Ibu kalau dalam pengolahan data itu ada kesulitan, nah ini bisa diskusi sama pakar kita nih, sama Bu Isna ini pakar kita dalam mengolah data. Jangan pakar Pak, berat ini. Ya benar, soalnya setiap kali ketika kita mau ngolah data ada masalah, nah yang pertama kita cari itu selalu cari Bu Is gitu. Ya, jadi mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Mungkin saya serahkan waktunya ke Bu Is. Silakan Bu. Ya baik, terima kasih Pak Robin untuk pengantarnya dan juga untuk kesempatannya ya pada saya malam ini. Suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak dan Ibu? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Jelas. Ya, baik. bisa. Bapak dan Ibu, saya baru saja mengirimkan modul ya, file modul statistik yang nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk ya sebagai guideline lah untuk mengolah data. Tapi memang modul itu bukan buku Bapak Ibu, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam referensi ya, hanya untuk mempermudah Bapak Ibu saja dalam melakukan pengolahan data, terutama dengan menggunakan software SPSS. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu mahasiswa MMUIB. Nah, malam ini nama saya Isna ini, tadi sudah diperkenalkan Pak Robin. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Saya ngajar di Prodi S1 Manajemen dan ya, malam ini saya diminta oleh MM untuk sharing ya Bapak Ibu, kita berbagi saja sesinya, santai saja. Jadi kita akan sharing mengenai olah data. Nanti saya akan sampaikan sedikit teori, kemudian ada case study ya, langkah-langkah untuk olah data itu apa saja, mulai dari awal sampai akhir. Insya Allah cepat Bapak Ibu. Pokoknya ini olah data ini kalau datanya sudah siap, itu setengah jam aja selesai. Ya insya Allah. Habis itu tinggal susun bab 4, terus lulus nih Bapak Ibu langsung ya. Amin, amin ya. Jadi saya share dulu. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang sebagian sudah
mungkin ya saya nggak tahu, mungkin ada yang sudah sudah selesai mengolah data atau mungkin sedang proses ya, atau mungkin sudah selesai tapi ada kendala gitu. Nanti itu juga bisa silakan disampaikan saja. Sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ini familiarnya sama MS Teams, jadi agak kagok lihat Zoom. Baik, Bapak dan Ibu, saya mulai saja. Jadi yang akan kita bahas malam ini adalah mengenai analisis regresi linier. Mengapa sih kok analisis regresi linier? Padahal judul pelatihannya adalah pelatihan metode analisis data gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sebenarnya metode analisis data itu sendiri ada banyak sekali. Tidak hanya analisis regresi yang memang sebagian besar penelitian di mahasiswa UIB itu pakainya regresi gitu ya, atau malah sering dengarnya itu adalah SPSS gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali metode analisis data dan yang akan kita bahas di sini adalah yang regresi linier. Sedangkan SPSS-nya itu sendiri itu bukan metode analisis data. Tapi SPSS ini hanya software-nya saja Bapak Ibu. Hanya istilahnya itu hanya mereknya saja gitu. Kita juga bisa pakai software yang lain itu banyak gitu. Tapi memang yang saat ini paling user friendly, paling komprehensif ya metodenya itu banyak sekali dipakai itu adalah SPSS. Nah, saya harapkan juga Bapak Ibu kalau menulis di bab 3 ya Bapak Ibu itu metode analisis data yang digunakan adalah itu harus sebutkan nama metodenya. Oh, regresi linier ganda gitu. Software yang digunakan adalah SPSS gitu. Jadi saya lihat sih sekarang masih banyak ya yang nulisnya itu metode analisis data yang digunakan adalah SPSS. Nah, itu agak sedikit Bu ya, istilahnya salah kaprah gitu ya Bu kalau di dalam statistik. Nah, apa itu regresi linier ya? Jadi secara definisi memang analisis regresi ini analisis yang bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel dependen atau variabel terikat dengan beberapa variabel independen. Jadi definisi ini cocok regresi analisis ini sesuai dengan definisinya cocok untuk penelitian yang mempunyai tujuan melihat hubungan antar variabel ya. Kemudian contohnya misalnya peningkatan sales revenue, pendapatan penjualan ya, dipengaruhi oleh advertising cost, biaya advertisement. Misalnya ya ini Bapak Ibu, contoh. Sehingga di sini yang menjadi variabel independen adalah advertising cost. Kemudian yang menjadi dependennya, variabel yang dipengaruhi itu adalah sales revenue. Contoh yang lainnya misalnya kalau customer satisfaction itu antara lain dipengaruhi oleh service quality. Jadi sebagai variabel independennya adalah service quality dan sebagai variabel dependennya adalah customer satisfaction. Ya ini saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya mana yang independen, mana yang dependen. Dan pastinya
variabel independennya itu banyak biasanya yang digunakan, lebih dari satu. Ini hanya contoh saja. Nah, fungsi dari analisis regresi ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan pengaruh dari masing-masing independen terhadap dependen. Kemudian menjelaskan kontribusinya setiap independen variabel terhadap dependen. Dan yang terakhir adalah analisis regresi ini bisa juga digunakan sebagai prediksi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dalam hal ini memprediksi nilai dari variabel dependen jika nilai-nilai dari independennya diketahui. Oke, contohnya misalnya Ibu, meskipun sebenarnya di predicting ini lebih banyak digunakan untuk yang keuangan ya Bapak Ibu, misalnya memprediksi harga saham, memprediksi performance perusahaan berdasarkan rasio-rasio keuangan gitu ya. Kalau untuk penelitian behavioral yang pakai kuesioner, memang fungsi prediksi di dalam analisis regresi itu tidak terlalu dominan ya di sana. Hanya lebih ke mendeskripsikan bagaimana pengaruh dari masing-masing independen terhadap dependen. Oke, ini hubungan antar variabel. Ini kalau, nah, ada beberapa jenis pengaruh ya Bu antara independen terhadap dependen. Nah, yang pertama yang di sebelah kiri ini adalah strong positive relationship. Kata kuncinya adalah di positive relationship atau pengaruh positif. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa variabel independen dengan dependen ini punya hubungan yang berbanding lurus ya, Bapak Ibu, berbanding lurus. Jadi kalau X-nya meningkat, semakin meningkat nilai X, itu nilai Y juga semakin meningkat. Contohnya misalnya tadi ya, service quality terhadap customer satisfaction. Service quality-nya itu independen ya, X-nya, customer satisfaction-nya berarti adalah Y-nya. Nah, secara teori itu service quality kalau semakin bagus kan juga akan menghasilkan customer satisfaction yang semakin bagus ya Bapak Ibu. Nah, itu namanya hubungan positif. Hubungan yang positif. Kemudian strong di sini menunjukkan signifikansinya, hubungannya signifikan atau tidak. Nah, kemudian hubungan yang positif ini bisa juga weak atau lemah ya. Berhubungan positif sih tetap positif ya, service quality tetap berpengaruh positif terhadap customer satisfaction, tetapi hubungannya tidak signifikan. Nah, kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah strong negative relationship. Ya, negative relationship itu artinya berarti independen dan dependennya memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Jadi, kalau independennya itu semakin besar nilainya, justru dependennya semakin kecil nilainya. Contohnya misalnya, kalau di bidang HRM gitu ya, ada yang namanya job satisfaction dengan turnover intention misalnya. Job satisfaction ini kepuasan kerja dengan keinginan untuk berpindah kerja. Nah, ini punya hubungan yang negatif. Berhubungan yang negatif ya. Jadi kalau semakin kita puas, punya job satisfaction yang tinggi, itu biasanya turnover intention-nya juga semakin rendah ya. Jadi berbanding terbalik. Semakin kita tidak puas,
job satisfaction semakin rendah, maka justru turnover intention-nya itu semakin tinggi ya, semakin tinggi keinginan untuk berpindah kerja. Nah, itu hubungan yang negatif. Nah, sekarang Bapak Ibu juga harus definisikan di masing-masing variabelnya. Apakah dia dihipotesiskan berhubungan positif atau berhubungan negatif. Tentunya mengacu dari penelitian-penelitian sebelumnya dan teori-teori yang terkait ya. Nanti setelah kita lakukan analisis regresi, baru bisa terbukti atau tidak ya. Misalnya di hipotesisnya itu hubungannya positif harusnya. Tapi bisa jadi hasilnya nanti hubungannya malah negatif. Itu bisa saja Bapak Ibu. Jadi belum tentu nanti selalu sesuai dengan hipotesis. Nah, ini oke, sebelum kita ke case study, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Bentar. Ada yang ingin bertanya mungkin Bapak dan Ibu? Belum? Baik, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini ada case study. Jadi kita akan lakukan olah data ya, olah data dengan case-nya adalah ini ada 2 variabel independen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian yang menjadi dependennya adalah perilaku organisasi. Nah, sebelum kita melakukan olah data, tentu saja kita harus komplit dulu datanya ya Bapak Ibu ya. Susun dulu datanya sesuai dengan biasanya di Excel ya kalau untuk rekap data awal itu di Excel. Saya beri contoh Excel-nya di sini. Nah, kurang lebih formatnya seperti ini Bapak Ibu. Karena tahun lalu itu ada yang sudah rekap data, banyak datanya ada 500, tapi formatnya kebalik. Beda ya, formatnya beda. Jadi harus disusun ulang dulu. Jadi di sini Bapak Ibu di kolom ini adalah variabelnya. Jadi kalau biasanya di kuesioner itu kan ada variabel demografi ya, demografi responden. Bisa macam-macam, ini hanya contoh saja. Ada umur, domisili, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan seterusnya. Kemudian setelah demografi itu masuk ke item pertanyaan kuesioner ya, item pertanyaan dan sesuai dengan di sini sesuai dengan jumlah pertanyaannya. Kemudian baris 1 itu berarti responden 1 ya, baris 2 responden 2. Seperti ini Bapak Ibu. Saya jelaskan sekilas saja ya, karena takutnya kayak gitu saya udah jelasin olah data panjang-panjang ternyata inputan datanya itu kebalik. Wah, ini gimana ngolahnya? Nggak bisa diolah ya kalau kebalik, ini susah kita masukin ke SPSS-nya. Oke, kemudian biasanya kan pakai skala Likert ya Bapak Ibu. Jadi di sini angkanya itu antara 1 sampai 5, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang pakai 1 sampai 7 atau berapapun. Yang jelas ini adalah jawaban. Jawaban dari masing-masing item kuesioner. Baik Bapak Ibu, untuk mengenai inputan data ini
Apakah Bapak Ibu rata-rata sudah punya? Sudah, Bu. Sudah ya berarti ya, dan sudah disusun di Excel atau malah mungkin sudah masuk ke SPSS? Sudah masuk di SPSS sih, Bu. Bu, mau nanya juga, itu masalah yang di Excel itu kan Ibu bikin faktor internal 1 ya, Bu. Berarti istilahnya pertanyaan 1. Betul. Nah, kalau misalnya saya ganti pakai X1 titik 1 itu nggak jadi masalah kan, Bu? Nggak jadi masalah. Oke. Baik. Kalau untuk di Excel itu nggak masalah, Bu, karena kan ini cuman penamaan ya. Tapi kalau di SPSS itu ada baiknya sudah dinamai sesuai dengan nama variabel. Jadi nanti outputnya itu sudah sesuai nama variabel. Oh, Gitu. oke, Bu. Berarti kayak misalnya saya kan X saya kan misalnya persepsi kegunaan. Berarti persepsi kegunaan 1.1 gitu, Bu. Persepsi kegunaan 1. Jadi variabel saya kan persepsi kegunaan titik 1 itu berarti pertanyaan 1 gitu, Bu, atau gimana? Oh iya, boleh seperti boleh. itu. Ya, Bu. Boleh X1 gitu ya, Bu, atau gimana? Gitu aja. Oke, Bu. Kalau untuk sekali lagi kalau untuk di Excel tidak masalah, Bu. Tapi kalau untuk di SPSS itu ada baiknya sudah tersusun seperti ini. Sebentar ya, Bu. Ini punya saya agak lama sih, Bu, SPSS-nya ya. Belum, kalau saya update ini takutnya ada yang hilang, jadi saya belum update. Yang terbaru nih 26 sudah ada, insya Allah di IT juga sudah ada. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ketika kita sudah punya Excel-nya seperti ini, oh ya selain per pertanyaan itu ada baiknya juga langsung ditotal. Di jumlah ya, Bu ya. Sorry. Nggak usah ditotal dulu deh. Nggak usah ditotal dulu karena nanti belum tentu valid semua. Nggak apa-apa, ininya aja, itemnya aja. Nah, jadi setelah seperti ini, kemudian kita pindahin ke SPSS. Tetapi untuk yang ini, yang apa namanya, demografi ya, yang demografi umur, domisili, gender, ini sebetulnya kalau di Excel itu harusnya kita coding. Saya nggak tahu Bu Devi gimana kemarin. Kalau di sini harusnya gini, misalnya saya punya kategori ya, kan di sini ada kategori umur. Oke, paling gampang gender deh ya, gender kan perempuan laki-laki gitu ya. Kan cuma 2, gampang nih kategorinya. Kecuali kalau di Thailand nih kita bisa sampai 39 ya kalau gender katanya. Nah, perempuan 1, laki-laki 2. Misalnya seperti itu. Jadi kita di Excel-nya itu tulis saja 1 atau 2-nya. Oh gitu ya, Bu. Oke. Biar Tapi, mudah gitu ya, Bu. Ya, tapi jangan lupa di sini diberi keterangan. Misalnya perempuan sama dengan 1, kemudian laki-laki sama dengan 2. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal kita ganti di sini. 1, 2, kemudian dan seterusnya. Oke, saya ini asal aja ya. Misalnya seperti ini. Saya kasih contoh saja untuk yang demografi. Nah, kemudian oke, sudah ada 1 dan 2 di sini. Sorry.
Oke, biar nanti bisa tahu bagaimana mengubah value-nya. Nah, ini sudah ada data gender. Oke, kemudian ini saya hapus saja ya Bapak Ibu, ini cuma untuk contoh, nanti demografi yang lainnya silakan mengikuti. Nah, jadi dari sini itu kita copy datanya ke SPSS. Sebenarnya pakai import juga bisa ya di Excel. Ini agak kemudian saya buka new data, kemudian Ctrl V di sini. Tadi di Excel-nya sudah Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, sudah datanya seperti ini. Nah, ingat bahwa yang kolom pertama ini adalah gender. Kolom berikutnya adalah jawaban pertanyaan. Nah, setelah kita copy paste, kemudian kita definisikan variabelnya di sini. Ini variabel 1, tadi gender ya. Kemudian di sini faktor internal 1. Pencet ini. Di sini Bapak Ibu di name ini nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada tanda $, apa ini persen, itu nggak boleh. Jadi harus kalau spasi ya pakai underscore gitu. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi name ini akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Sedangkan kalau untuk yang di sini ada kolom label. Nah, label ini juga ditulis sama dengan name. Nah, tulis sama dengan name, cuman di sini bisa spasi, bisa karakter banyak, di sini lebih banyak karakter yang bisa ditulis di label. Nah, apa bedanya name sama label? Jadi name ini kalau untuk di kolom sini, data view, kalau label itu untuk di output-nya nanti. Nah, makanya tadi saya Bu Devi nanya, boleh nggak kalau X1 aja gitu? Sebenarnya dari sisi hasil itu tidak ada masalah, tidak ada perbedaan mau ditulis X1, mau ditulis apapun boleh. Tetapi nanti output kita itu biar sekalian diberi nama variabelnya, biar outputnya langsung cantik kelihatan nama masing-masing pertanyaan dan variabelnya. Gitu. Nah, kemudian karena gender ini tadi ada kategorinya ya. Ada kategori 1 perempuan dan 2 laki-laki. Itu kita kategorikan di values. Kita beri nama di values ini Bapak Ibu. Ada kolom values. Value 1 tadi untuk kita definisikan di sini. 1 perempuan, 2 untuk laki-laki. Kemudian oke. Kalau yang pertanyaan, ini value-nya 1 untuk misalnya sangat tidak setuju gitu ya Bapak Ibu, 2 tidak setuju, 3 apa ya? Cukup ya? 4 setuju, 5 sangat setuju misalnya seperti itu. Kemudian oke. Nanti di data view itu dia akan berubah. Gender yang tadinya 1, 2 aja akan berubah menjadi perempuan laki-laki. Demikian juga dengan yang variabel
faktor internal 1. Ini berubah sesuai dengan skala Likert yang dipilih. Kalau nggak berubah gimana? Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik aja di atas ini ada value labels, itu berarti kalau belum berubah angkanya masih isinya masih angka gini, berarti di value labels-nya ini belum diganti. Nah, belum diaktifkan, ini harus diklik value labels. Nah, udah. Ini Bapak Ibu bisa teruskan sampai ke pertanyaan berikutnya, sama mendefinisikannya seperti itu. Dan untuk demografinya juga bisa disesuaikan dengan kategorinya masing-masing ya. Umur ada berapa kategori itu didefinisikan di kolom sini tadi, values. Nah, Bapak Ibu di modul sebenarnya juga sudah ada ya. Nanti bisa Bapak Ibu baca lebih lanjut lagi. Kemudian setelah data sudah siap ya, sudah siap seperti ini. Nah, saya ambil contoh ini sudah siap datanya. Kemudian bagaimana apa saja langkah-langkahnya ya. Oke, langkah-langkah analisis regresi itu ada 5 Bapak Ibu. Ini saya secara keseluruhan ya, saya sum up itu ada 5. Yang pertama adalah analisis validitas. Analisis validitas ini bertujuan untuk melihat keakuratan alat pengukuran. Dalam hal ini tuh kuesioner kita. Kalau misalnya kita mau nimbang badan gitu ya, pakai timbangan, otomatis pertama kita harus pastikan dulu bahwa memang timbangannya itu akurat gitu ya. Pertama dia harus 0 ya, pokoknya intinya harus terkalibrasi dengan benar gitu ya Bapak Ibu di validity analysis. Nah, untuk lihat detail dari analisis validitas, Bapak Ibu nanti bisa buka modul di chapter 3. Di chapter 3 itu ada 2 jenis validitas. Itu tinggal dipilih salah satu saja. Jadi tidak perlu dilakukan dua-duanya. Kemudian yang kedua itu adalah analisis reliabilitas. Nah, kalau tadi analisis validitas ini untuk melihat akurasi ya, akurasi kuesioner, maka di reliabilitas ini lebih kepada konsistensi. Ya, konsistensi. Dia bisa memberikan hasil yang konsisten nggak? Kalau kita ibaratkan kita mau timbang badan tadi ya, misalnya timbangannya sudah benar, di awal angkanya sudah 0 nih, sudah saya timbang akurat lah ini, kayaknya berat badan saya 50. Nah, kemudian ketika kita timbang kedua kali, ternyata kok nggak 50 lagi, kok udah ganti gitu ya, jadi 55, terus timbang lagi 60. Nah, berarti di situ ada ketidakkonsistenan alat itu tadi. Demikian juga dengan kuesioner kita. Itu harus diuji konsistensinya, maka dengan menggunakan analisis reliability. Sama ini Bapak Ibu ada di modul chapter 3. Nanti saya demonstrasikan seperti apa sih caranya ya. Kemudian yang ketiga adalah uji outlier. Uji outlier itu uji untuk melihat data-data yang menyimpang ya. Yang menyimpang, yang berbeda jauh dengan rata-rata. Karena dia akan mengakibatkan hasil analisis itu menjadi menjadi bias ya, intinya menjadi tidak robust gitu istilahnya ya, menjadi bias, outlier. Oleh karena itu perlu dilakukan uji outlier dengan menggunakan Z-score. Setelah uji outlier, berarti dari situ sudah valid ya Bapak Ibu, sudah reliable, sudah diuji outlier. Yang terdeteksi sebagai outlier bagaimana? Dibuang ya, berarti kan sudah tidak ada outlier berarti. Nah, maka baru kita bisa lanjut ke analisis regresi linier. Nah, analisis regresi linier itu
adalah metode analisis utama yang bertujuan untuk melihat itu tadi di awal yang saya sampaikan, melihat hubungan antar variabel. Jadi di situ ada uji F, ada uji T, ada R square ya, kemudian ada uji asumsi klasik. Kemudian yang terakhir, setelah selesai semua, sudah regresinya sudah selesai, baru Ibu bikin deskriptif statistiknya. Jadi gambaran data secara keseluruhan setelah mengeluarkan outlier ya dan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid. Baik, yang pertama sekarang kita ke uji validitas ya, Bapak Ibu. Untuk langkahnya itu mungkin saya di sini agak cepat. Nanti Bapak Ibu sekali lagi bisa lihat di modul ya untuk detailnya. Terus nanti juga ada recordnya ya Pak Robin. Jadi nanti bisa diulang-ulang. Nah ini enaknya kalau online kayak gini. Kalau di kelas ya gitu ya, udah berlalu ya sampai ada yang video, ada yang ngerekam gitu biar bisa diputar ulang lagi. Nah, kalau online enaknya bisa diputar lagi videonya. Jadi kapan aja bisa mau olah data, ulang lagi gitu ya. Baik, untuk pertama uji validitas dulu. Uji validitas itu sekali lagi digunakan untuk melihat akurasi kuesioner. Dalam hal ini adalah akurasi dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner kita. Uji validitas ini dilakukan per variabel, Bapak Ibu. Jadi karena saya di sini punya 3 variabel, jadi nanti ada 3 batch gitu ya, 3 kali uji validitas. Oke, jadi ini yang pertama saya mau uji validitas yang faktor internal dulu. Mostly sebagian besar analisis itu masuknya di menu analyze di bagian atas SPSS ini. Kemudian kalau untuk validitas itu masuknya di dimension reduction, kemudian faktor. Nah, kemudian kita pilih pertanyaan yang mau diuji validitasnya. Jadi di sini saya mau uji validitas yang faktor internal dulu. Mana yang mau diuji itu dipindahkan dari kolom kiri ke kanan. Jadi di sini saya klik kemudian pindahkan ke kanan. Faktor internal 2 saya klik pindah ke kanan. Kalau mau cepat bisa di blok Bapak Ibu. Diklik kemudian shift sampai ke pertanyaan yang diinginkan. Kemudian klik panahnya. Nah, ini sudah masuk yang mau diuji validitas. Kemudian apa saja di sini ada pilihannya ya. Ada beberapa yang harus kita checklist. Di sini ada extraction, itu di sini pilih fixed number of factors. Kemudian di sini diisi 1. Kemudian continue. Kemudian rotation. Rotation itu pilih Varimax. Oke, kemudian oke. Nah, kita lihat di output. Di SPSS itu nanti kalau kita olah data akan muncul 2 file. File yang pertama itu adalah file datanya itu sendiri. Kemudian file yang kedua itu adalah outputnya. Nah, ini output dari uji validitas. Tetapi yang kita perlu perhatikan ada banyak tabel, Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita perhatikan hanya satu saja, yaitu tabel komponen matriks. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita perbesar. Kapan dikatakan valid? Jadi setiap pertanyaan itu akan punya yang namanya di kolom komponen ini angkanya disebut muatan faktor atau loading faktor. Loading faktor ini menunjukkan
korelasi ya Bapak Ibu, korelasi antara pertanyaan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, syaratnya pertanyaan tersebut dikatakan valid jika loading faktornya atau muatan faktornya itu nilainya lebih besar dari 0,6. Jadi ini faktor internal 1 nih, loading faktornya 0,903. Berarti valid ya. Faktor internal 2 itu 0,932, berarti valid. Dan seterusnya sampai 4. Dan ternyata di faktor internal 5 itu hasilnya negatif. Dan ini 0,046 ya. Jadi kurang dari 0,6 sehingga faktor internal 5 ini dinyatakan tidak valid. Tidak valid Bapak Ibu. Jadi kemudian kenapa sih kok bisa nggak valid gitu ya? Nah, ketidakvalidan ini banyak sekali penyebabnya. Bisa karena yang pertama itu yang sering ya memang itu adalah responden itu menjawabnya terlalu asal-asalan ya. Jadi pokoknya disuruh ngisi ya sudahlah, bantu cepet-cepetan ngisinya. Nggak dibaca pertanyaannya, asal kadang diisi 3 semua atau benar-benar acak gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan ketidakvalidan. Kemungkinan yang kedua, pertanyaan kita itu bisa jadi memang nggak jelas. Artinya tuh ambigu gitu ya. Pokoknya susah dimengerti lah pertanyaan kita. Nah, akhirnya ketika si pembaca itu ngerasa nggak ngerti, maka akan cenderung menjawab apa? Biasanya dia akan jawab di tengah tuh 3 gitu ya. Cukup atau netral. Itu karena nggak ngerti. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pertanyaan itu tidak valid. Oke. Kemudian setelah di sini faktor internal 5 ternyata tidak valid, maka bagaimana kalau tidak valid? Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya, kalau tidak valid itu tinggal kita nggak perlu mengikut sertakan pertanyaan yang tidak valid tersebut untuk uji selanjutnya. Jadi faktor internal 1, ini saya faktor internal 5 ya, maaf yang tidak valid, itu saya catat nih. Ini faktor internal 5 tidak valid. Berarti uji-uji selanjutnya itu saya nggak boleh masukkan. Nggak boleh masukkan pertanyaan faktor internal 5 tadi. Tuh, nah. Lalu setelah itu kita lanjutkan lagi ke faktor eksternal ya. Variabel berikutnya dengan cara yang sama. Ini kalau mau kita olah itu kan di sini masih ada faktor internal, kita balikin dulu Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita masukkan yang variabel berikutnya. Nah, yang tadi sudah di checklist itu biasanya nggak akan hilang. Jadi langsung oke saja. Oke, kita lihat di sini faktor eksternal 1 sampai 5 sudah valid. Kemudian untuk yang terakhir ya, perilaku organisasi itu nah, ini nilainya juga sudah lebih dari 0,6 semua. Jadi sudah valid semua. Jadi saya dari 3 variabel tadi, hanya 1 yang tidak valid, yaitu faktor internal 5. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Oke, Bapak Ibu sampai di validitas ini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada Pak L.
Alden juga ya, ada Bu Eril. Wah, ini penyusup ini kayaknya ya. Malam Bu Is. Bu Is, saya mau belajar Bu Is tentang statistik Aduh. SPSS. Memang lah, kalau Ibu udah di sini berarti harus bantuin saya, Bu. Bukan belajar juga. Enggak Bu, saya mau tanya, boleh ya? Maaf, malam Bapak Ibu semua, maaf saya ikut bergabung ya. Saya masih banyak mau belajar tentang SPSS. Bu, saya biasanya kalau pakai SPSS itu kendala saya, data saya selalu dibilangnya nggak normal, Bu. Nah, saya selalu bingung, Bu. Bikin normal data saya bagaimana ya? Saya kan udah bikin kayak outlier-nya udah saya hapus segala macam. Tetap nggak normal, Bu. Bagaimana, Bu? Jadi saya suka menyerah, terus saya langsung masuk ke Smart PLS. Gimana ya, Bu? Oke. Nanti Bu, belum itu. Tenang ya, Bu ya. Baik, Bu. Makasih. Ibu kejauhan. Ada Bu Ridayati juga ya. Malam Bu Ridayati. Malam Bu. Sehat ya Bu ya. Mohon bimbingannya Bu. Duh, Bu Det ini senior saya Bapak Ibu di UIB tuh. Iya. Oke, selain Bu Eril deh dan Pak Alden kayaknya itu nanti dulu ya. Yang lainnya mungkin Bapak dan Ibu. Malam Bu Is. Oh, Chandra, ya malam Bu. Chandra. Bu, mau tanya nih, ini mengenai validitas. Kemarin sempat ada pertanyaan. Datanya dikatakan valid, kan benar itu artinya datanya akurat. Nah, maksud dari akuratnya ini seperti apa Bu gitu loh? Kalau yang si reliabilitas kan itu masih konsisten, datanya artinya tidak berubah-berubah. Nah, kalau dari valid ini maksudnya seperti apa gitu? Jadi Chandra, nah ini masih Chandra yang sama ya. Tadi saya udah kasih contoh ya, contohnya adalah kayak itu tadi jadi alat penelitian kita. Jadi kalau kita mau mengukur misalnya ya berat badan tadi ya misalnya ya pakai timbangan, berarti kita harus pastikan dulu timbangannya ini benar gitu loh. Memang terkalibrasi lah, gitu, istilah teknisnya seperti itu. Kita ngukur penggaris panjang misalnya ya, itu juga sama pakai meteran ya yang bagus meterannya. Seperti itu Pak Chandra. Nah kalau dari sisi misalnya dari sisi behavioral research ya pakai kuesioner, berarti pertanyaan kita itu memang harus mengukur, harus bisa mengukur apa yang ingin diukur. Nah, contohnya misalnya mengukur kepuasan. Ya berarti pertanyaannya itu harus menggambarkan pertanyaan yang bisa menyatakan persepsi kita tentang kepuasan. Jangan sampai ngukur kepuasan tapi pertanyaannya itu adalah misalnya yang sering agak nge-lag itu antara kepuasan dengan loyalty. Nah itu pernah itu. Jadi puas dan loyal itu adalah dua hal yang sama gitu ya. Nah, kalau kita mengukur kepuasan berarti ya saya cukup puas, saya senang membeli produk ini, kemudian dan saya akan akan merekomendasikan gitu ya, biasanya pertanyaannya akan merekomendasikan produk ini kepada orang lain. Kalau loyal itu beda lagi pertanyaannya. Nah, contohnya misalnya kalau loyal itu pertanyaannya adalah saya akan terus menggunakan produk ini gitu ya, tidak akan berganti ke produk lain misalnya itu ya. Itu tergantung dari teori masing-masing ya. Nah, ini kadang-kadang overlap. Pertanyaan loyalitas masuknya di kepuasan. Itu jelas akan mengakibatkan pertanyaan menjadi tidak valid atau tidak akurat.
Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, akurat di sini artinya adalah memang dia jelas pertanyaannya ya. Pertanyaannya tidak bertele-tele, tidak ambigu ya tadi ya. Saya sudah kasih contoh. Jadi memang pembaca, responden itu harus benar-benar mengerti pertanyaannya. Gitu, Chandra. Oh, oke Bu, terima kasih. Tapi Bu mau tanya lagi nih, maaf nih. Saya mau tanya nih, maksud jadi dari pertanyaannya ini, contoh nih saya ada kuesioner. Oke, di salah satu variabel saya ini ada 5 pertanyaan. Oke. Nah, dari 5 pertanyaan ini 3 pertanyaan tersebut itu di mana adalah pertanyaan positif. Artinya kalau seandainya memang mereka setuju, angkanya menuju yang lebih tinggi, 5 contohnya. Nah, tapi ada 2 pertanyaan yang negatif. Apakah begitu berpengaruh terhadap validitas ini, Bu? Ya. Atau semuanya mesti jawaban yang positif? Kalau setuju artinya kebanyakan pasti setuju gitu. Atau gimana, Bu? Ya. Jadi esensinya adalah jangan membuat responden bingung. Gitu deh ya. Jadi kalau misalnya salah satu yang membuat responden bingung, itu pertanyaannya tuh berubah-ubah antara pernyataan positif dan pernyataan negatif. Oke, misalnya menilai responsiveness gitu ya. Si customer service sangat responsif, melayani dengan baik. Itu kan positif semua ya. Pertanyaan 1 sampai 4 positif. Terus tiba-tiba di akhir ada negatif. Negatif 1. Si si customer service lambat dalam menjawab pertanyaan nasabah gitu atau tidak akurat dalam menjawab pertanyaan nasabah. Itu juga akan membuat si responden bingung. Jadi habis positif, tiba-tiba ada yang negatif. Nah, dia udah keenakan ngisi karena sangat senang misalnya ya dengan pelayanannya, dia udah keenakan ngisi di skala 4, 5 gitu, 4, 5, tiba-tiba ada yang negatif atau misalnya di tengah-tengah gitu. Nah, ini kan langsung haluannya istilahnya berubah langsung kan ya. Jadi itu akan bisa mengakibatkan responden itu bingung. Apalagi biasanya itu pertanyaannya banyak-banyak ini kalau penelitian Bapak Ibu ya, nggak hanya 4 atau 5 biasanya. Gitu, Chandra, itu juga jadi salah satu. Oke, Bu, thank you. Iya. Baik, saya lanjutkan lagi. Untuk berikutnya adalah diuji reliabilitas. Jadi tadi sudah validitas, kemudian uji reliabilitas itu tentang konsistensi ya. Nah, di uji reliabilitas ini yang kita masukkan hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dinyatakan valid. Jadi yang tidak valid itu tidak kita ikutkan uji reliabilitas. Ya. Jadi caranya di analyze, kemudian scale, reliability analysis, kemudian ujinya juga per variabel. Jadi kita pertama faktor internal dulu, tetapi hanya sampai 4 ya yang kita masukkan karena yang kelima tadi itu tidak valid. Jadi tidak kita uji. Kemudian statistik, ini diklik di sini, nanti boleh lihat di modul Bapak Ibu untuk detailnya ya. Oke, kemudian oke, dan setelah itu yang perlu diperhatikan adalah di Cronbach alpha. Cronbach alpha ini adalah nilai yang menunjukkan tingkat reliabilitas. Nah, syaratnya Cronbach alpha ini harus 0,6 baru dinyatakan reliable. Ya, sorry, ini harusnya reliable. Ya. Reliable. Nah, 22,
Kemudian juga lagi di reliability analysis. Kemudian di eksternal 1 sampai 41. Kemudian di yang terakhir perilaku organisasi. Oke. Sudah lebih dari 0,6 juga. Jadi sudah reliable semua. Baik, sudah validitas, reliabilitas. Kemudian langkah selanjutnya adalah uji outlier. Nah, uji outlier untuk melihat data yang menyimpang ya, yang berbeda jauh dari rata-rata. Nah, uji outlier ini sebenarnya ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan uji outlier itu harus per item questionnaire. Ada yang mengatakan uji outlier per variabel gitu. Nah, kalau saya yang penganut per variabel ya memang Bapak Ibu. Karena kan outlier karena skala data yang kita pakai itu skala Likert 1 sampai 5. Makanya per variabel. Kalau skala datanya itu data keuangan gitu, nah itu bolehlah per kolom itu diuji outlier. Nah, caranya untuk uji outlier ini kita ke analyze ya, jadi masih tetap di kolom analyze, kemudian deskriptif statistik, deskriptif, kemudian nah di sini kita bisa masukkan yang total ya, total untuk masing-masing variabel. Oh ya, tadi saya belum ini ya, belum jelaskan setelah uji reliabilitas selesai, sudah valid dan reliable semua, maka kita hitung totalnya Bapak Ibu. Kan sudah tahu nih ya, yang valid itu internal 1 sampai 4. Kemudian yang lainnya juga sudah valid reliable semua. Maka kita total per variabel ini, per semua nilai jawaban pertanyaannya. Jadi faktor internal 1 ini 1 sampai 4 ini di total. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 jadi 20. Yang internal 5 diabaikan. Nah, notalnya gimana? Notalnya boleh pakai SPSS, boleh pakai Excel Bapak Ibu, balikin lagi ke Excel, dilihat Excelnya lagi tadi, kemudian di total, kalau Excel kan lebih familiar ya. Tapi di SPSS juga ada, di transform, compute variabel. Cuman di sini kita mesti masukin rumus memang ya, sum gitu. Nanti Bapak Ibu untuk notalin bisa lihat, kalau mau pakai SPSS bisa lihat di modul juga. Tapi kalau saran saya sih lebih enak pakai Excel. Tinggal di sum aja ya. Jadi sehingga nanti akan muncul 3 variabel total ini, internal, eksternal, dan perilaku organisasi. Dan sekali lagi yang di total hanya yang memang valid dan reliable saja. Oke, kemudian tiga totalnya. Kemudian save standardized values as variables. Kemudian oke, kemudian abaikan outputnya Bapak Ibu. Cukup lihat di data kita itu akan ada tambahan kolom baru yang namanya Z-score. Z-score ini nilai yang digunakan untuk mendeteksi adanya outlier atau tidak. Jadi ada tiga ya Z-score-nya, ada Z faktor internal, Z faktor eksternal, dan Z perilaku organisasi. Kemudian bagaimana kapan dia disebut outlier? Nah, suatu data dikatakan outlier apabila dia memiliki nilai Z-score lebih dari 3 atau kurang dari min 3. Misalnya di sini kan kayak responden 1 nih ya. Di Z-score itu per responden Bapak Ibu, per responden punya Z-score. Responden 1 itu Z-score-nya dia 2,06 untuk faktor internal.
faktor eksternal 1,96, perilaku organisasi 1,7. Berarti masih dalam range atau kisaran -3 sampai +3. Berarti masih aman, bukan outlier ya. Bukan outlier. Jadi ini kalau kita lihat memang tidak ada outlier di sini. Jadi nilai terbesarnya hanya sekitar 2, saja. Nah, sudah 2, saja. Berarti sudah aman, tidak ada data outlier. Kalau ada outlier bagaimana? Oke, kalau ada outlier, misal nih data nomor 19 outlier, ya sudah tinggal diklik, kemudian di klik kanan clear, dibuang. Ya intinya data outlier itu harus dibuang, clear gitu aja. Oke, baik, itu sampai di outlier. Kemudian setelah kita uji outlier, berarti kita sudah punya data yang valid, reliable, dan bebas outlier ya. Sudah valid semua, reliable, bebas outlier, maka baru bisa kita masuk ke regresi, analisis regresinya. Nah, analisis regresi itu masuknya ke masih di menu analyze, kemudian regression linear. Oke, kemudian kita masukkan dependennya apa? Dependennya adalah perilaku organisasi. Kemudian independennya ada 2 ya, faktor internal dan eksternal. Kemudian statistik itu diklik yang collinearity diagnostic, continue. Kemudian yang plots itu kita butuh 2 plots untuk uji hetero dan untuk uji normalitas. Itu yang pertama adalah Z prediction, di sini nih kita masukkan ke X, kemudian S recit di sini kita masukkan ke Y, kemudian diklik normal probability plot, kemudian continue. Kemudian untuk save itu di bagian residual kita klik unstandardized-nya. Kemudian continue dan terakhir oke. Nah, apa saja yang ada di analisis regresi? Ini sebenarnya kalau klik-kliknya udah selesai nih Bapak Ibu. Udah selesai, olehnya ini udah sampai di sini nih. Asumsi klasik terpenuhi, itu sudah aman berarti. Tinggal bikin bab 4-nya saja. Apa saja yang harus dibaca di regresi? Oke, yang pertama adalah yang namanya R-square ya, atau coefficient determination. Ini menunjukkan goodness of fit model atau berapa sih persentase kebagusan model yang kita hasilkan. Nah, yang dilihat kalau adjusted R-square yang menunjukkan persentase itu tadi, di sini terlihat adjusted R-square-nya adalah 0,709. Atau kalau kita buat persentase berarti 70,9% ya. Artinya apa? Artinya 70,9% variabel perilaku organisasi itu dijelaskan oleh faktor eksternal dan internal. Sedangkan sisanya, jadi kalau yang paling bagus itu kan 100%, tapi nggak mungkin Bapak Ibu R-square itu 100%. Kalau 100% itu aneh malahan. Ya, jadi yang paling bagus kan 100%. Nah, sisanya dari 100% ini berapa? Ya tentu saja 100% dikurangi 70,9 ya. Sisanya 29,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam model. Jadi yang mempengaruhi perilaku organisasi kan nggak cuma faktor eksternal dan internal saja. Ya, kalau kita mau telusuri jurnalnya banyak variabel independen lainnya.
Nah, variabel-variabel independen lainnya itulah yang berkontribusi sebesar 29,1%. Kemudian yang kedua itu adalah uji F. Uji F ini melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau secara simultan. Simultaneously, secara keseluruhan. Yang dilihat adalah di nilai signifikansi. Nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap dependent variabelnya. Jadi kalau secara keseluruhan atau secara bersamaan ya, eksternal dan internal ini berpengaruh signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Kemudian setelah F-test ada T-test. Ada T-test ini uji T yang digunakan untuk melihat pengaruh independen terhadap dependen secara parsial atau secara 1/1. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di signifikansi dulu yang pertama ya. Kita lihat dulu signifikan atau tidaknya. Yang menjadi patokan angkanya sama, yaitu 0,05. Jadi kalau kurang dari 0,05 berarti signifikan. Kalau lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan. Kemudian yang berikutnya setelah kita tahu ya ini yang atas nggak perlu dilihat Bapak Ibu, konstan ini tidak perlu diperhatikan karena ini kecuali kalau Bapak Ibu punya penelitian finance yang pakai data sekunder, nah ini penting konstannya ini. Tapi kalau penelitian behavioral melihat hubungan antar variabel dengan menggunakan skala Likert itu tidak. Ya, karena kita tidak ingin, kita bukan mau memprediksi ya, kita bukan mau melakukan prediksi. Kemudian ini signifikan semua dua-duanya. Kemudian yang kedua adalah di kolom B, beta. Koefisien beta ini menunjukkan hubungan antara masing-masing independen terhadap dependen itu ditinjau dari positif atau negatifnya tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi kalau yang positif ini hasilnya nih bisa positif, bisa negatif nih Bapak Ibu yang di B ini. Kalau hasilnya positif berarti dia berpengaruh positif terhadap dependennya. Artinya apa pengaruh positif tadi? Jadi sekali lagi, pengaruh positif itu artinya dia berhubungan berbanding lurus ya, berbanding lurus. Semakin bagus nilai faktor internalnya berarti perilaku organisasinya juga semakin bagus skornya ya. Kemudian demikian juga dengan faktor eksternal karena dia punya pengaruh yang positif juga. Jadi semakin bagus nilai faktor eksternalnya maka perilaku organisasinya juga semakin bagus. Nah, kemudian kalau ketemu negatif ya berarti sebaliknya. Sekali lagi ya. Kalau negatif berarti sebaliknya. Independennya semakin bagus nilainya akan menyebabkan dependennya semakin jelek ya, semakin buruk nilainya atau semakin rendah nilainya. Itu di B, bisa kelihatan dari nilai B. Oke, R-square, kemudian F-test, T-test itu sudah menggambarkan sebenarnya hasil penelitian kita ya Bapak Ibu. Dari situ rumusan masalah sudah terjawab, tujuan sudah terjawab, hipotesis sudah terjawab. Nah, tapi dalam analisis regresi itu ada yang namanya asumsi klasik ya. Asumsi klasik itu apa? Asumsi klasik itu adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi agar analisis regresi tadi ya R-square, F-test, T-test itu bisa digunakan. Jadi ada syarat-syaratnya.
Nah, itu syaratnya kita lihat di classical assumption. Makanya sebenarnya yang paling penting ketika kita olah data itu yang pertama lihat dulu asumsi klasiknya ya. Sesuai. Yang pertama, normalitas ya. Normalitas ini, aduh maaf ya, ini suara saya masih didengar, bisa didengar dengan jelas? Masih, Bisa. Bu. Oke, baik. Nah, yang pertama adalah asumsi normalitas. Normalitas ini kemudian yang tadi ya yang Bu Eril tanyakan, kenapa kok nggak normal gitu ya. Prinsip dari normalitas itu adalah, kan kalau kita bikin pemodelan itu pasti ada error ya, ada error. Penelitian tuh juga punya error gitu, gampangnya seperti itu ya. Nah, error ini harus berdistribusi normal. Correlation, tapi ini hanya untuk time series data Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya penelitian data sekunder ya, yang dari keuangan mungkin pakai data sekunder. Yang kedua ini no autocorrelation. Tapi kalau tidak ada berarti tidak perlu. Kemudian yang ketiga homoscedasticity atau non heteroscedasticity, ya itu ya. No multicollinearity itu asumsi yang ketiga untuk data primer ya. Artinya tidak ada korelasi antara variabel independen. Nah, kemudian untuk normalitas, untuk asumsi klasik ini cara ujinya itu sudah kita lakukan di regresi tadi Bapak Ibu, termasuk yang normalitas ppplot ini. Normality test lihatnya dari ada dua cara. Yang pertama dengan gambar, yang kedua adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov namanya ya. Kalau dengan gambar itu tadi sudah. Nah, ini ppplot Bapak Ibu. ppplot seperti ini, jadi ada garis diagonal. Kemudian titik-titik hitam ini sebenarnya menggambarkan error ya. Error dari regresi. Nah, dikatakan normal jika titik-titik ini mendekati atau berada di dekat garis diagonal. Jadi nggak menyimpang gitu Bapak Ibu dari garis diagonal, maka disebut normal. Nah, tetapi dengan menggunakan normalitas ini, dengan gambar itu kelemahannya adalah gambar ini kadang-kadang ambigu atau bisa menimbulkan perbedaan persepsi ya. Kalau misalnya pembimbing Ibu udah bilang ini normal ya gambarnya ya. Oke, ini udah normal, sudah di dekat garis semua lah gitu. Tetapi ternyata pada saat sidang pengujinya nggak setuju. Enggak, itu nggak normal, itu ada celah di sini. Nah, di sini ada celah, berarti nggak bisa gitu, ada perbedaan persepsi. Nah, jadi cara yang paling paling pas ya, paling akurat dan tidak menimbulkan kesangsian itu adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini uji dengan menggunakan angka. Nah, ini caranya di sini Bapak Ibu, analyze non-parametric legacy dialog, one sample KS, kemudian unstandardized residual, kemudian di sini sudah centang normal, kemudian oke. Nah, ini output dari Kolmogorov-Smirnov. Syaratnya adalah di sini ada nggak ya? Syaratnya adalah nilai Kolmogorov-Smirnov-nya atau asymptotic significance-nya di paling bawah itu harus lebih dari 0,05. Maka baru dikatakan normal.
Kalau kurang dari 0,05 itu tidak normal. Nah, ini nilainya 0,720, berarti lebih dari 0,05. Tadi Bu Eril nanya, kok data saya nggak normal terus ya, gitu ya, gimana sih? Nah, sekali lagi Bu Eril, prinsip dari normalitas itu adalah bahwa error yang menyebar normal itu bukan datanya. Yang dilihat normal atau enggak itu bukan datanya. Tetapi error atau sisaan dalam regresi. Makanya kalau kita uji normalitas itu tadi yang dimasukkan ke kolom tes variabilisnya itu kan ini ya, unstandardized residual atau RES1. Residual ini sisaan atau error. Nah, kalau di data view kita itu kelihatan di kolom terakhir ini, RES-nya. Oke, nah jadi apa yang menyebabkan tidak normal itu salah satunya adalah kalau kita punya RES itu banyak yang angkanya besar. Contohnya besarnya berapa? Nggak ada patokannya ya. Tetapi pokoknya dari sekian banyak ini kita lihat saja. Kalau misalnya nih punya ibu dapat nggak normal gitu ya, nggak normal kita lihat aja, kita shot kalau perlu RES1 ini mana yang nilainya terbesar besar itu dihapusin, coba dihapus gitu. Misalnya 10 terbesar saya hapus. Kemudian nanti coba uji lagi sampai ketemu hasil Kolmogorov-Smirnov-nya normal. Itu Bu Eril, itu salah satu cara ya. Kalau outlier sudah bebas outlier semua sudah oke, kok belum normal, ini salah satunya. Bisa dari membuang data dengan residual yang besar-besar yang tinggi nilainya. Oke, kemudian untuk selanjutnya setelah normalitas itu homoskedasticity. Oh ya, normalitas ini kalau untuk terpenuhi dari sisi angka memang cukup strict Bapak Ibu, maksudnya ya sebagian mungkin terpenuhi ya, sebagian data yang memang benar-benar bagus itu bisa, tapi memang ya sebagiannya lagi itu tidak terpenuhi gitu. Nah kalau kayak gitu sih biasanya kalau sama Pak Happy sih tergantung Pak Happy biasanya. Pak, ini gimana gambarnya, normal atau enggak gitu ya. Kalau Pak Happy udah bilang, oh oke itu sudahlah itu normal, maju aja sidang, ya udah berarti maju aja gitu. Bu Is. Ya, silakan. Menanggapin Bu. Ya sebenarnya kan saya udah buang Bu yang nilai residual itu yang gede. Saya mulai dari buang dari 3 -3 itu udah saya buang gitu Bu. Nah terusnya saya coba ulang lagi Kolmogorov-Smirnov. Terus hasilnya kan masih jelek. Terus saya buang lagi kan dari -2 gitu kan. Saya buang sampai akhirnya jumlah respondennya jadi tinggal dikit gitu loh. Misalkan dari 300 responden, karena saya udah buang datanya banyak, misalkan sisa 150. Waduh, gawat kan? Udah makin menipis, tapi hasil Kolmogorov-Smirnov-nya itu masih tetap nggak normal gitu, Bu. Jadi saya udah hopeless, Bu. Gimana ini? Kebuang banyak data, Bu. Iya, Bu. Karena memang kayak gitu sih. Bu, bayangin aja ya kalau misalnya kita di penelitian keuangan itu kan datanya itu sampai ribuan kadang-kadang ya. 1.500 gitu misalnya. Itu kalau kita mau benar-benar dapetin normal itu kadang dibuang sampai 500-an, Bu. Iya benar, Bu. Makanya bagaimana, Bu? Nanti makin habis, Bu, data saya. Jadi memang kadang-kadang juga penelitiannya itu tadi bisa jadi dari awalnya memang respondennya itu menjawabnya kurang ini ya Bu ya,
kurang sepenuh hati itu juga Ya, bisa. mungkin karena kurang teliti, karena pertanyaannya mungkin menurut saya terlalu banyak. Jadi tuh orang udah Nah, itu salah dia. ngisi ya. Mm-mm. Saya sih mikirnya waktu itu kayak gitu. Jadi akhirnya gara-gara saya hopeless, saya selalu masuk PLS, Bu. Ya, nggak apa-apa sih Bu, kan sebenarnya kan gini, metode statistik itu ada banyak. Jadi nggak harus dipaksakan regresi ya. Regresi itu kan memang harus normal, harus homoskedastisitasnya terpenuhi gitu, ada asumsi klasik. Nah, kalau memang tidak terpenuhi ya sudah pindah ke metode yang memang tidak mensyaratkan itu juga tidak apa-apa gitu. Jadi nggak harus dipaksakan deh, sesuai dengan kondisi data aja, Bu. Tapi ada juga yang sejak awal malah sudah oke gitu, sudah normal, sudah oke semua, itu juga ada seperti itu. Bu, terus saya baca-baca Bu, kalau dari literatur gitu bisa mengatasi ketidaknormalan data mungkin dengan cara transformasi. Nah, mana Bu? Saya pernah nyoba transformasi, ada satu contoh dibalikin inverted gitulah. Inverse ya? Gimana? Enggak Bu, kalau transformasi itu sih lebih ke data yang ini sih Bu, yang apa namanya, yang data sekunder sih, yang bukan skala Likert. Yang bukan skala Likert. Kalau skala Likert itu kan range-nya sama semuanya ya, dari 1 sampai 5 semua pertanyaan kan sama. Nah, transformasi ini biasanya kalau untuk data yang range-nya itu beda-beda Bu, tiap variabel. Jadi ada yang keuangan itu ada yang prosentase gitu ya, satu variabel itu isinya prosentase, variabel lain isinya uang. Dia ada 0, ada yang miliar gitu nilainya. Nah, itu range datanya lebar sekali, itu cocok Bu kalau untuk transformasi. Ya, Bu. Tapi kalau untuk normalitas sih saya nggak ini sih, nggak yakin sih. Ya, oke. Baiklah Bu, terima kasih. Iya. Ya Pak, gimana Pak? Mau tanya Bu, saya hampir sama dengan Elil. Iya Pak. Ya. Saya Bu, saya pernah ya hampir sama dengan Eril kebetulan. Saya coba Lisrel, ya, saya punya mediating itu Bu, dan saya juga akhirnya saya nggak bisa, dan saya sampai beli bukunya ya dari profesor bukunya dan bisnya, tapi saya dikasih yang student punya. Akhirnya ketika saya olah datanya tidak bisa. Apakah karena kan PLS ini kan bulan 1 bulan gonta-ganti? Iya betul. Apa kalau nggak bayar Pak, kalau bayar kan nggak ganti. Iya Bu, ini saya sama Pak Alden emang selalu ini duet dalam ini PLS dari dulu. Nggak normal data. Iya. Kalau ya, saya sih mungkin ada nggak saran Bu? Gitu, karena kemarin minggu yang lalu saya juga ke kampus, saya coba diinstal, ya ternyata yang student punya kan itu terbatas sekali Bu, gitu. Kalau bisa ada nggak saran Ibu? PLS ya Pak? Ya PLS student juga lagi gitu, begitu. Saya sudah punya sampai saya beli bukunya khusus untuk Lisrel itu Bu, ya dari profesor yang 9.1. Ya, dan saya gunakan juga tetap belum bisa Pak Setio, Profesor Setio Hari. Mungkin apa saran Ibu yang bisa kita pakai jadi itu terus berlanjut, karena kan kita akan melaksanakan penelitian terus menerus kan Bu, gitu. Gini Pak, kalau untuk Lisrel, Amos itu setahu saya sudah sangat di ini ya, Bapak Ibu sudah sangat di apa namanya? Ini tanda kutip aja crack-nya udah banyak gitu loh ya. Versi bajakannya udah banyak. Jadi nggak perlu beli. Nah, permasalahannya adalah yang PLS. Jadi PLS ini banyak dicari. Kenapa kok banyak dicari? Karena memang algoritma dalam PLS itu bisa mengatasi data-data yang tanda kutip nggak sempurna gitu. Nggak normal, sampelnya sedikit gitu. Bagus sekali gitu loh algoritmanya. Sehingga ya yang dilakukan oleh si pemilik PLS ini tentu saja dia harus menjaga lisensinya gitu ya. Jangan banyak dibajak gitu. Makanya susah kalau kita memang mau cari
yang versi gratisannya. Nah, kalau Bapak sering melakukan penelitian dengan PLS, itu saran saya sih pakai yang beli, Pak. Jadi beli yang ini, yang kan ada yang bulanan juga, yang full version tapi per bulan. Saya nggak tahu berapa harganya, coba nanti Bapak ini ya, teman-teman saya rasa juga. Oh nggak salah waktu itu saya searching $400 ya Bu. Hah, enggak Bu. Yang ini, yang per bulan tuh ada yang 400.000 kalau nggak salah. 300 apa berapa gitu. Oh. Sebulan gitu. Jadi bisa pakai yang itu, beli. Jadi kalau Bapak lagi bikin penelitian, ya belilah misalnya kalau yang 3 bulanan saya rasa lebih murah. Gitu ya Bu ya? Iya, itu Pak. Kalau Ibu sendiri, apakah masih tetap menggunakan SPSS tersebut ketika dia ada mediatingnya kan? Atau moderasinya ya Bu? Kalau saya kan memang biasanya pakai data sekunder ya Pak, keuangan. Ya. Saya pakainya eViews memang. Jarang saya pakai PLS ataupun ini model yang ada model penelitian. Oh Ibu pakai time series itu ya Bu ya? Ya kan? Iya benar. Ya? Iya Bu. Oke Bu. Jadi nanti mungkin ya saya perlu belajar lagi itu nanti pakai eViews. Kemarin saya tanya juga dengan Pak Robin, dia pakai yang lain yang baru saya dengar gitu. Karena memang saya lagi bukunya ini ya bukan Pak, seperti kalau yang Ibu bilang itu untuk keuangan aja Pak Alden. Iya. Oh keuangannya. Oke. Pakai Pak. Data time series gitu Pak itu. Tapi kalau untuk yang data cross section kayak ini yang di penelitian marketing, HRM, bisnis dan sebagainya pakai kuesioner ya pilihannya itu sih memang SPSS, AMOS, Lisrel, PLS gitu. Kalau kita menggunakan SPSS, apakah harus 2 kali olah data ketika kita punya moderasi dengan mediating itu? Mediating, iya Pak, tetap. Sebenarnya pakai SPSS juga nggak apa-apa, itu kan namanya path analysis ya, analisis jalur. Asalkan dilakukan metodenya dengan sesuai kaidah aja gitu, jadi nggak asal udah 2 kali regresi udah selesai gitu. Kalau path analysis nanti Bapak bisa deh coba baca-baca juga. Path analysis itu ada yang harus dikali-kalikan gitu Pak pengaruhnya. Ya. Memang kalau saya baca PLS sih lebih. Ya memang lebih enak banget. Ya, PLS itu begitu. Iya Pak, kalau saran saya sih pakai itu aja. Kenapa ada yang bagus dan mudah digunakan? Kenapa harus cari yang susah gitu loh maksudnya. Oke Bu. Ya, iya. Makasih Bu. Iya Pak. Oke, tinggal sedikit lagi Bapak Ibu untuk yang normalitas seperti ini. Kemudian untuk yang heteroskedastisitas ini asumsi yang kedua. Itu juga sama, bisa pakai gambar, bisa pakai tes namanya Glaser test. Kalau yang ideal itu homoskedasticity itu gambarnya seperti ini. Jadi pattern-nya atau titik-titiknya, scatter plot-nya itu sudah muncul di output ya. Tadi kita sudah lakukan itu di regresi, tadi itu sudah masuk semua. Yang idealnya seperti ini, tetapi memang jarang ya yang seperti ini. Ini dari data yang kita olah tadi hasilnya seperti ini. Syaratnya itu adalah titik-titiknya harus acak ya, tidak membentuk pola. Membentuk pola itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Membentuk garis linier, membentuk kurva gitu ya, kemudian membentuk eksponensial ya ini ya. Nah, itu nggak boleh. Seperti ini masih oke. Ini dari skripsi ya, skripsi mahasiswa saya. Masih oke lah ini, masih menyebar acak. Kemudian, nah ini dipertanyakan ini antara iya dan tidak. Kalau yang ini parah nih membentuk pattern ya. Jelas ini tidak memenuhi kriteria. Nah, kalau untuk lebih pastinya bisa pakai Glaser test. Glaser test itu
Nah, langkahnya ada Bu Bapak Ibu di modul. Ini syaratnya nilai signifikansinya harus lebih dari 0,05, harus lebih dari ya, kebalikan dari uji T tadi, harus lebih dari 0,05 baru dikatakan homoskedasticity. Kemudian yang terakhir itu non-multikolinearitas. Non-multikolinearitas ini artinya tidak boleh ada, saya lihat di sini aja. Tidak boleh ada korelasi antara variabel independen. Jadi kalau kita tadi punya 2 variabel independen, internal dan eksternal itu harus benar-benar independen, nggak boleh berkorelasi antara keduanya. Nah, untuk melihatnya tinggal lihat dari nilai VIF di tabel ini koefisien, syaratnya tidak boleh lebih dari 10. Nah, jadi kalau Bapak Ibu syarat 1 sampai 3 sudah terpenuhi semua, berarti sudah oke hasilnya. Baik, itu Bu, kalau sudah sampai di situ, berarti sudah selesai. Berarti sudah bisa susun bab 4. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau pertanyaan dari Bu Eril sama Pak Alden tadi itu memang mungkin bikin stres Bapak Ibu ya, jadi bisa diabaikan saja gitu. Kalau Pak Happy itu orangnya lebih, ya pokoknya yang penting kalau kayak normalitas gitu ya, itu ya sudahlah gambarnya sudah oke, ya sudah nggak apa-apa, oke gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan silakan. Bu Is, boleh saya nanya lagi nggak? Halo Bu Is. Apa ini Bu? Ibu tadi udah ngebahas tentang uji CMB belum Bu? Kan kita ini bicara tentang SPSS Bu, Oh, regresi. Iya. Baiklah. Ya, baiklah. Saya kok lupa ya ini absensinya. Oh sudah ya. Pak, oh saya lihat di sini ada Bu Aam. Bu Aam dulu kayaknya pernah ikut pelatihan saya juga ya. Yang sama Pak Catur. Kalau tidak salah sih. Kemudian Pak Catur itu kan udah lulus, Bu. Iya, nggak Bu Aam kayaknya angkatannya Pak Catur kayaknya. Pak Zul, Bu Eril ya? Seangkatan sama Bu Eril ya? Iya, Pak benar. Zul yang orang Pemko itu. Saya tahu Catur aja sih. Oh iya. Berarti lebih gaul saya, Bu. Iya, Bu. Bu Rida, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Waduh, masih di UIB nih, Bu nih. Iya, Bu. Nanggung tadi mau pulang. Aduh, luar biasa ya. Nanya apa ya? Belum ada, Bu. Bu, udah sampai mana, Bu? Hah? Udah sampai mana? Sampai situ, Bu. saya ini Bu masih nyusunin meta analisis karena kan saya medpennya ngulang karena waktu itu melahirkan. Jadi dari sambil ngerjain tesisnya sambil ikut medpen. Ya nggak apa-apa Bu. Medpen ngulang kan nggak sebanding toh sama anak kan? Oh iya juga. Mungkin itu juga biar tetap ngerjain karena sambil medpen kan. Jadi biar nggak ditinggalin. Ah itu alasan Ibu aja. Denial Bu. Pemaafan, pemakluman. Iya. Nantilah Bu, kalau ada yang pertanyaan saya tanya ke ini, saya cek videonya lagi. Oke Bu. Bu Alia, ini saya baru ini. Bu, sorry saya mau nanya boleh? Silakan. Gini Bu, saya kan kebetulan udah uji tuh pakai SPSS. Nah, ternyata itu tidak normal Bu, sama yang tadi Ibu bikin itu signya itu 0,000.
Itu agak aneh, Bu. Soalnya saya juga waktu itu pernah S1 pakai SPSS, dia angkanya nggak 000 gitu, Bu, tapi ada angkanya gitu. Terus tadi kan saya juga lihat Ibu katanya di apanya itu dihilangkan ya, Bu ya, yang angka yang besarnya itu. Nah, itu tetap dihilangkan atau dihilangkan terus dibiarin terus kita uji lagi atau gimana, Bu? Tadi saya kurang perhatiin. Dihapus itu, Bu. Kalau misalnya gini, Bu, pertama gambarnya lihat dulu. Oke. Titik-titiknya tuh menyimpangnya jauh apa enggak. Saya rasa kalau tidak terlalu menyimpang, harusnya sih masih oke ya. Tapi sebentar. Tapi kalau misalnya, nggak bisa nih, pembimbing Ibu menyarankan untuk tetap normalitas pakai angkanya harus terpenuhi. Ini misalnya di sini ya, res ini yang harus di short, di screening, yang besar-besar dihilangin. Kalau lebih gampangnya sih pakai fasilitas sort ya. Jadi yang paling besar-besar itu dibuang. Contohnya di sini misalnya 4 nih ya, besar ya. Itu dibuang 1 observasi. Di clear. Kemudian ya yang besar-besar dibuangin seperti itu. Terus diolah lagi. Di regress lagi. Regress linear lagi, ulang. Oh gitu, Bu. Kemudian hasil akhirnya itu kalau memang sudah normal ya berarti itulah yang dipakai. Cuma butuh ini sih, butuh coba-coba karena kan tidak ada dasar ya, ini res ini berapa yang harus dibuang gitu. Jadi bisa dibuang 10 terbesar dulu, coba kemudian dibuang 5 lagi gitu, Bu. Memang harus ini sih, memang harus coba-coba sih. Kalau mau benar-benar angkanya juga angkanya benar-benar di atas 0,05. Oke, berarti kalau misalnya itu nggak dipakai itu nggak apa-apa, tapi tergantung dosen pembimbingnya juga ya, Bu. Bisa pakai gambar. Nah, kebetulan gambar saya itu yang titik-titiknya itu memang menyebar, Bu. Terus sama satu lagi yang PP plot ya, apa sih? Nah, yang normalitas itu yang pakai PP plot. Oke, yang itu kan, Bu, yang ada garisnya terus ada titik-titiknya itu kan? Iya, betul. Nah, kebetulan titiknya saya itu nggak jauh tapi agak sedikit jauh dari garisnya, Bu. Ya. Nah, itu apakah kira-kira bisa dikatakan normal gitu? Sedangkan kalau saya pakai angka yang Kolmogorov itu 0,00 gitu, Bu. Iya. Nah, di situ agak bingung soalnya. Gak apa-apa, Bu. Kalau saran saya sih coba dinormalin dulu. Pakai itu tadi, resnya dihilang-hilangin yang besar-besar. Kalau memang sudah mentok, nah itu baru tuh ke pembimbing. Kok nggak bisa-bisa ya normal, gimana nih Pak? Gitu. Boleh nggak pakai gambar ini gitu. Tapi Ibu harus sajikan gambar yang terbaik deh, yang paling dekat dengan normal gitu. Itu yang ditunjukkan. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa sekian ya sesi kita hari ini. Mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat lah dan Bapak Ibu bisa kerjakan analisis dengan segera. Nah, jadi bisa cepat lulus gitu ya. Makasih Bu Is. Ya Bu, sama-sama. Makasih, Baik Bu. Bapak Ibu, Makasih, Bu. terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.